Halo dokter, pasien diabetes mellitus tipe 2 dokter kesulitan mencapai target HbA1c. Meskipun sudah mengonsumsi 3 macam obat gula darah, HbA1c masih di atas 8,2%, di atas target yang seharusnya kurang dari 7%, dan pasien enggan memulai terapi insulin. Pemantauan glukosa darah mandiri di rumah dapat membantu pasien memahami makanan dan aktivitas apa saja yang mempengaruhi fluktuasi kadar glukosa darah mereka. Karena data di klinik aja nggak cukup untuk menangkap fluktuasi gula darah harian tersebut. Di video ini, kita akan bahas bagaimana kita sebagai dokter dapat membantu pasien memantau gula darah di rumah dengan cara yang benar, dan bagaimana membaca data tersebut agar pengelolaan diabetes jadi lebih efektif. Pemantauan gula darah di rumah bukan hanya cek angka, tapi menjadi suatu alat penting untuk mengetahui bagaimana respon pasien terhadap makanan, aktivitas fisik, stres, atau obat. Selain itu, pemeriksaan rutin ini juga membantu kita sebagai dokter untuk menyesuaikan strategi terapi, bukan hanya menunggu hasil lab berikutnya. Pemeriksaan gula darah ini bisa mengidentifikasi hipoglikemia atau hiperglikemia yang mungkin terjadi di luar jam klinik. Menurut penelitian, ada banyak faktor harian yang mempengaruhi gula darah. Jadi, monitoring di rumah membantu kita untuk melihat pola tersebut. Bagi pasien DM tipe 2 yang belum terkontrol, alat di rumah bisa jadi kunci untuk naik ke level berikutnya. Tentu saja, bagi pasien yang memulai terapi insulin, pemantauan glukosa darah mandiri di rumah itu hukumnya wajib. Ini diperlukan untuk membantu titrasi dosis insulin dan agar pasien bisa memeriksa kemungkinan hipoglikemi jika merasa badannya nggak enak. Sekarang, mari kita coba secara langsung untuk mengajarkan bagaimana pasien menggunakan glukometer di rumah. Ini langkah-langkah yang harus dokter edukasikan ke pasien. Pertama, siapkan alat. Kita perlu glukometer, test strip baru, lancet, kapas alkohol atau hand sanitizer, dan tisu. Pastikan tangan pasien bersih. Minta pasien untuk cuci tangan terlebih dahulu atau bersihkan dengan hand sanitizer, ataupun alkohol swab di ujung jari. Hal ini penting agar hasilnya nggak terdistorsi oleh kotoran. Selanjutnya, masukkan test strip ke glukometer sesuai petunjuk, hingga alat menunjukkan siap. Gunakan lancet dan masukkan ke pen untuk menusuk sisi ujung jari, karena area ini lebih sedikit dari sarafnya sehingga lebih nyaman. Tunggu 1 tetesan darah yang cukup. Tempelkan tetesan darah ke strip yang sudah terpasang. Tunggu beberapa detik sampai hasil muncul di layar glukometer. Bersihkan jari pasien dengan tisu atau alkohol swab yang tadi. Catat hasil tersebut beserta waktu pengukuran. Misalnya, sebelum sarapan 110 mg per desiliter, atau 2 jam setelah makan siang 180 mg per desiliter. Catatan ini sangat penting agar dokter bisa melihat pola bersama pasien. Buang lancet dan strip bekas ke tempat sampah tertutup atau wadah khusus, dan simpan alat tersebut di tempat yang kering dan sesuai petunjuk yang tertera pada alat. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum soal My Patient, fitur baru Alamedica? Kalau dokter ingin dokumentasi lebih rapi dan juga mudah follow up pasien seperti diabetes yang tadi, jangan lupa gunakan fitur My Patient di aplikasi Alamedica. Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obatnya akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirim foto resep dengan tulisan tangan. Yuk, gunakan fitur My Patient di aplikasi Alamedica. Nah, sebagai dokter, kita punya peran penting untuk mengedukasi pasien agar melakukan monitoring dengan benar dan memahami arti hasilnya. Dokter harus bahas bersama pasien untuk meninjau data laboratorium dan data glukosa darah mandiri di rumah mereka. Data glukosa darah mandiri, terutama yang menunjukkan pola keterkaitan antara asupan makanan dan olahraga terhadap gula darah, dapat membantu dokter dan pasien mengembangkan strategi yang lebih baik agar pasien dapat mencapai target HbA1c mereka, yaitu di bawah 7%. Jadi, mulai sekarang, edukasikan pasien dokter untuk aktif memonitor gula darah di rumah, karena data harian mereka bisa jadi bahan keputusan klinis yang lebih baik. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya ya. Subscribe juga ke channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter nggak ketinggalan info terupdate lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alamedica!